Selamat pagi dan shalom, selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali Bapak Ibu dalam renungan pagi bersama di edisi Minggu 17 Oktober 2021. Firman 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22 kita akan baca. Sebelumnya kita berdoa. Pagi ini kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu Bapa di sorga, Allah yang setia dan Allah yang begitu baik, mengasihi dan menolong kami. Di pagi ini kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dan firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman, menjadi bagian hidup kami, menjadi penuntun kami hari ini. Bersabdalah, kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami."
maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Amin. Tema kita saat ini, memilih jalan yang salah, unolai lalan senga. Dalam kehidupan, seringkali kita mengalami kesulitan hidup yang membuat kita menderita dan bahkan membuat kita justru memilih jalan yang salah. Seperti beberapa waktu yang lalu, banyak kasus bunuh diri yang terjadi akibat masalah berat yang dialami. Mereka justru memilih jalan yang salah sehingga pergumulan justru semakin bertambah. Sama halnya yang dilakukan oleh orang Israel dalam perikop bacaan kita. Bangsa Israel mengalami pergumulan dan kesulitan akibat dosa yang mereka lakukan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan dan lupa bersyukur atas pertolongan Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan membiarkan musuh-musuh mengepung mereka. Hal tersebut terjadi saat Samuel telah menjadi tua dan tidak bisa lagi menjalankan tugasnya. Anak-anak Samuel dinilai tidak dapat menggantikan ayah mereka. Dengan kondisi yang demikian, orang Israel kemudian meminta diberikan seorang raja yang akan memimpin mereka. Dalam pikiran mereka, kekacauan dan kesulitan yang mereka alami karena mereka tidak punya raja. Mereka tidak sadar bahwa itu semua karena dosa-dosa mereka. Tuhan ingin memberikan mereka pelajaran sehingga mengiyakan permintaan itu dengan penegasan bahwa jika mereka memiliki raja, maka kehidupan mereka akan lebih menderita. Itu karena mereka melawan Allah. Demikian pula kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saat badai masalah datang menghantam kehidupan ini, janganlah mempersalahkan orang lain atau pihak lain, tetapi lihatlah diri kita, agar kita tidak memilih jalan yang salah seperti orang Israel yang justru akan menambah pergumulan dan persoalan. Hiduplah dalam Tuhan, karena Dia tahu memberi yang baik kepada kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga itu menjadi bagian hidup kami. Kami menjalani kehidupan ini yang di dalamnya banyak masalah yang datang menghantam kehidupan kami. Tetapi kami mampu untuk menghadapi semuanya itu, dan kami tidak memilih jalan yang salah, karena kami adalah orang-orang yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Peliharakanlah kami semua, peliharakanlah jemaat-Mu hari ini dalam menjalankan setiap peran-peran mereka, terlebih mempersiapkan diri dalam ibadah hari Minggu. Ada yang onsite, ada yang masih ibadah dari rumah. Berkati semua berjalan dengan baik. Pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Kota Cabang Kebaktian Bogor boleh berjalan dengan lancar karena kasih-Mu. Berkati semua petugas-petugas ibadah majelis gereja, hamba Tuhan, memimpin ibadah dan semuanya bermuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan seluruh jemaat-Mu, berkati hari ini, lindungi dalam kasih-Mu. Kami berdoa yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami masa tua kuatkan, pergumulan teguhkan, yang berulang tahun berkati dan sempurnakan syukur mereka, bahkan yang berhasil dalam perjuangan-perjuangan mereka, Tuhan peliharakan. Anak-anak kami yang terus berjuang dalam pendidikan berkati, yang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berkatilah pemerintah kami hari ini, melakukan tugas-tugas mereka dengan baik.
Nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin dan sertailah hidup kami hari ini menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan bersama. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua.